Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-23. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini menjadi kesempatan berahmat bagi Anda untuk menerima berkat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam doa, pujian, ibadah dan juga ekaristi. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Saudara, dalam hidup bersama di dalam keluarga maupun hidup bersama dengan tetangga-tetangga, saudara-saudari dalam satu lingkungan, jemaat dalam satu wilayah, dalam persekutuan, di situ tentu masing-masing orang dengan karakternya masing-masing, dengan perilakunya masing-masing. Yesus pada kesempatan ini memberikan satu nasihat atau memberikan satu petunjuk atau ajaran bagi kita sekalian. Dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan dikatakan lagi, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini satu penegasan dalam hidup bersama, hidup berjemaat, tentang aturan-aturan hidup bersama yang perlu, tapi juga untuk menjaga sesama saudara satu sama lain. Menegur itu bukan hal yang enak kalau kita sebagai manusia yang merasa ego kita tinggi, ya. Apalagi ditegur oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang yang lebih muda, atau orang yang lebih tua, atau siapapun dia. Namanya menegur itu bukan, atau menerima teguran itu bukan sesuatu yang enak untuk kita. Tetapi disinilah letak hidup bersama, letak apa yang disebut sebagai ketaatan, mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, tapi juga memberikan teguran itu juga suatu koreksi. Bukan berarti bahwa orang yang memberi teguran itu dia lebih baik daripada yang lain, tidak. Tentang berbuat dosa, menegur orang yang berbuat, sesama yang berbuat dosa, terutama dosa-dosa yang berat, kita punya kewajiban untuk menegur, tetapi juga dengan cara bertahap. Mulai dari menegur di bawah 4 mata, ada saksi, kemudian dibawa ke dalam jemaat. Tapi ini juga sebagai suatu gambaran untuk juga bagaimana kita memupuk hidup bersama di antara sesama, tetapi juga bagaimana kita memupuk hidup bersama dalam memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk apa yang kita inginkan atau harapkan bersama. Semoga dengan dalam kehidupan bersama kita senantiasa terbuka terhadap teguran, terbuka mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, terutama melalui saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan bersama. Kami mohon bukalah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu,
agar kami mampu menangkap suara-Mu, mendengarkan Engkau yang bersabda, Engkau yang berbicara melalui kitab suci, melalui firman, melalui juga saudara-saudara yang ada di sekitar kami, melalui alam semesta ini. Semoga kami mampu untuk mendengarkan, menangkap kehendak-Mu untuk kehidupan kami, perbaikan kami, kehidupan kami ke depannya. Berkatilah dan kuatkanlah kami juga yang sakit, lemah secara ragawi. Semoga kami Engkau teguhkan dan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam bersatu dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang mau kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.